penyampaian pengantar hukum internasional, karena menurut hemat kami mahasiswa banyak yang terkendala terkait dengan materi hukum internasional sendiri. Jadi lengkapnya agak terlalu jauh gitu loh dengan materi hukum internasional. Jadi ini adalah materi sebuah pengantar. Setidaknya kalian mengetahui hukum internasional itu apa sih sebenarnya, bentuknya seperti apa, dan kemudian manfaatnya itu apa gitu. Oke, sebelum lanjut ke sana, saya ingin menyampaikan kontrak perkuliahan. Berikut ini adalah kontrak perkuliahan, yaitu kesepakatan antara saya dan kalian terkait dengan materi-materi apa saja yang terkait dengan bagaimana proses perkuliahan, itu supaya perkuliahan kita berjalan dengan baik dan benar. Silakanlah perhatikan di layar ya, kamu baca ya. Ada kontrak perkuliahan mata kuliah pengantar hukum internasional, atau biasa kita sebut dengan FIL ya. Program studi ilmu hukum pada semester ini, ganjil di Fakultas Hukum. Nah, perkuliahan pengantar hukum internasional atau FIL ini dimulai sejak minggu lalu, yaitu hari Jumat. Setiap hari Jumat kita selama sampai dengan 17 Desember ya, selama 16 kali pertemuan. Nanti saya akan posting ini di Fiklas. Saya harap semuanya tidak ada kendala masuk ke dalam Fiklas ya, absen dan lain sebagainya. Harap absen sebelum jam 18.20, jam 8.20 sorry. Nah, kemudian kelas kita ini dimulai pada jam 8.00 sampai dengan jam 9.40. Jadi untuk kalian ketahui bahwasanya waktu Indonesia Barat. Kalau ada yang di Irian, nanti ngikutin waktu kita ya, Barat. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kuliah yang Anda atau kalian ikuti itu adalah sistemnya per SKS. Satu SKS ada 50 menit. 50 menit berarti kalau 2 SKS dia 100 menit. 100 menit itu adalah 90 tambah 10, artinya 1 jam setengah tambah 10 menit. Jadi jam 8 sampai jam 9 sampai jam setengah 10 tambah lagi 10 menit. Itu bentuk SKS ya. Nah, namun sebenarnya pertanyaannya apakah 100 menit tersebut adalah bentuk tatap muka seperti sekarang ini gitu. Nah, sebenarnya 100 SKS tersebut tidak harus full tatap muka 90 menit seperti kita ini. Nah, seperti saat ini ya. Bisa dalam bentuk tatap muka 1 jam, kemudian selebihnya adalah tugas, kemudian Anda diwajibkan untuk membaca bahan-bahan yang wajib dibaca, itu sudah terhitung 100 menit dengan totalnya. Oleh karena itu jangan heran kalau ada dosen misalnya ngajar hanya setengah jam, memberikan penjelasan setengah jam, sisa waktunya adalah Anda harus membaca bahan-bahan yang disampaikan oleh dosen tersebut. Itulah, ada sistem seperti itu. Tapi kalau nggak wajar tuh artinya kalau nggak wajar dosen itu menyampaikan waktunya setengah jam, ya, tapi tidak ada tugas, tidak ada kuis, tidak ada hal-hal lain yang menguatkan Anda gitu loh. Itu yang tidak wajar, gitu ya. Dan Anda harus hati-hati terhadap hal itu karena sebenarnya itu bukan menguntungkan saudara, yang merugikan saudara. Anda kuliah kan ingin tahu, ingin mendapatkan ilmu. Kalau Anda tidak mendapatkan apa yang Anda harapkan, ya ada hal yang tidak wajar karena seorang yang Anda hak Anda gitu ya, hak Anda. Nah, kalau Anda tujuan kuliah itu untuk mendapatkan nilai, itu beda lain lagi. Nah, nilai itu hanya buah daripada hasil atau buah daripada proses pembelajaran gitu ya. Bukan tujuan akhir nilai itu ya. Nah, kemudian perkuliahan dilakukan secara daring sampai kapan? Sampai keputusan pemerintah membolehkan dilakukan secara luring. Kita sampai menunggu-nunggu nih. Saya yakin juga ada di semuanya sudah kangen nih. Gimana kapan bisa luring gitu kan? Tapi masih bersabar karena saya
insya Allah nih kita akan segera mengadakan luring, beberapa sudah dilakukan. Hanya prioritasnya adalah angkatan-angkatan yang angkatan-angkatan tua lah ya, angkatan-angkatan yang sebelum angkatan-angkatan yang sesudah kalian ya, sebelum kalian ya. Artinya angkatan 2019, 18, 17, 16 itu yang diprioritaskan, terus S2, S3 gitu. Nah, selanjutnya yang S1 gimana Pak? Yang S1 sementara ini kita tidak prioritaskan dulu untuk luring. Tidak ada yang sudah nanya-nanya nih Pak, gimana Pak? Saya perlu ngekos apa segala macam, kos-kosan sekarang di sini gampang. Ya ada bulanan segala macam, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, nggak akan kebagian kos-kosan. Kos-kosan sedang jatuh bangun dan sedang murah di sini. Nah, kemudian media daring wajib dikuasai oleh mahasiswa yaitu Vkelas. Kalian harus sudah bisa masuk ke dalam Vkelas. Jangan ada di antara kalian yang belum sama sekali mendapatkan akun Vkelas. Ada nggak di sini yang belum mendapatkan akun Vkelas? Ada nggak, coba angkat tangan terus pakai ikonnya? Karena di sini ada 152 ya. 152 mahasiswa yang masuk ke dalam Vkelas. Di kelas saya internasional hukum internasional kelas saya itu ada 82 angkatan 2000, kurikulum 2020, angkatan 2021 ada 82. Kemudian ditambah lagi angkatan yang mengulang ada 27. Kalau ngelihat ada 157, 150-an yang ada di data saya, berarti ada yang belum masuk siakat. Nah, belum masuk siakat, sudah masuk ke dalam Vkelas. Artinya, ada yang kalian belum masuk terdaftar ke dalam siakat, tapi sudah masuk ke dalam Vkelas saya. Nah, mungkin ada di antara kita di sini ya. Anda pastikan Vkelas Anda di kelas siapa? Sesuaikan dengan siakadu. Ya. Jadi siakadu Anda di kelas siapa, Vkelas Anda harus di kelas siapa juga. Ini di sini kelasnya saya dengan Bu Maya. Ya. Jadi jangan salah kelas. Karena jika Anda salah kelas, sedang penilaian di siakadunya nanti ada bermasalah. Contohnya Anda di Vkelasnya kelas saya, di siakadunya kelasnya Pak Bayu gitu. Nah, ini akan jadi permasalahan nanti penilaiannya. Saya nggak bisa menginput nilai kalian. Gitu. Jadi yang sudah ada di kelas saya, di keluar, atau di data ya, mahasiswa sekalian. Kita belum ada ketua kelasnya ya, di sini. Ada yang bersedia jadi ketua kelas nggak di sini? Saya, Pak. Rian Andri ya. Jadi Rian Andri, tolong didata siapa saja di dalam Vkelas yang sebenarnya bukan ke kelas saya. Ya. Tiba-tiba misalnya dia bukan di kelas saya, di Vkelasnya dia sudah masuk ke kelas saya, tetapi dia juga masuk ke kelasnya Pak Bayu. Nah, dia aktif di kelas Pak Bayu. Di kelas saya nggak aktif. Nanti saya harus memberikan penilaian juga kan dalam Vkelas. Nanti ada 2 nilai. Di saya yang nggak aktif, di Pak Bayu yang nggak aktif. Jadi merugikan kalian. Cukup 1 aja. Oleh karena itu nanti Rian kelompoknya mendata Vkelas mana yang bukan, yang siapa saja yang sudah masuk ke dalam Vkelas saya, tetapi bukan mahasiswa di dalam siakadu saya. Paham nggak, Rian? Ya, Pak. Paham. Gitu maksud saya. Jadi ini untuk kesempurnaan administrasi pendataan kalian ya. Oke. Pastikan kalian sudah divalidasi ya. Divalidasi siakadunya. Ada yang belum divalidasi belum di sini? Ada, Pak. Siapa? Ada, Pak. Saya, Pak.
Saya, Pak. Contohnya saya ambil. Saya, Pak. Reka, contoh saya ambil Reka Febri. Kamu PA-nya siapa, Reka? Pak Ahmad Saleh. Udah divalidasi belum? Belum. Belum. Sudah minta belum minta divalidasi? Kemarin teman saya udah chat tapi belum dibales, Pak. Oh. Sebentar. Saya langsung kirimkan pesan ke setiap dosen ya, karena saya agendanya takut lupa. Kemudian saya ambil lagi contoh lagi sampel. Sela Sabila. Anda PA-nya siapa? Saya Bu Eli, Pak. Bu Eli itu dosen pidana ya. Karena kalau kalian belum tervalidasi, itu kalian nggak akan dapat nilai, walaupun ada nilai. Kalau dosen PA-nya tidak ada perhatian kepada mahasiswanya, saya akan mencabut mahasiswa tersebut dari dosen PA tersebut, karena ini merugikan mahasiswa kalau tidak ada respon. Gitu ya. Jadi mohon kepada mahasiswa sekalian langsung segera, jangan sampai kalian ini terlena gitu ya. Tidak divalidasi, diam saja sampai selesai akhir perkuliahan tidak divalidasi, baru nanti komplain pas akhir perkuliahan. Pak, kok nilai saya nggak masuk ya? Ya wajar karena belum divalidasi. Anda sudah memilih di kartu rencana studi, KRS, sudah memilih mata kuliah tersebut. Anda masih conteng, belum divalidasi, kan bisa kelihatan. Nah, belum tervalidasi artinya Anda belum bisa diakui telah mengambil mata kuliah tersebut. Walaupun Anda dapat A pada mata kuliah tersebut, Anda belum divalidasi, mata kuliah tersebut tidak bisa diinput. Dan saya tidak bisa menginput nilai tersebut. Atau dosen mata kuliah tidak bisa menginput nilai tersebut karena apa yang mau diinput, gitu loh. Karena mata kuliah tersebut tidak ada di dalam Siakadu. Jadi ini tolong jadi perhatian mahasiswa semuanya yang kalian kan memang baru tahun semester pertama ya, harus divalidasi. Jika tidak divalidasi, jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan dosennya. Pak, Bu, mohon memvalidasi karya saya karena saya sudah mengisi karya tersebut. Ya. Nah, jika tidak ada respon, sampaikan ke ketua bagian. Ketua bagian kalian harus tahu di mana siapa dosen tersebut, afiliasinya ke bagian mana. Misalnya Pak Ahmad Soleh itu kan HTN. Ya. Kemudian apalagi tadi yang belum validasi? Saya, Pak. Priscilia. Iya, Pak. Priscilia dosennya siapa PA-nya? Bu Kasmawati, Pak. Bu Kasmawati Perdata. Jadi kalian lihat tuh di website fakultas. Dosen kalian itu ketua bagiannya siapa? Kalau Bu Kasmawati Perdata Pak Sunario. Ada di website fakultas. Kalau ATN itu Pak Yusdianto. Kalau HI itu Pak Bayu Sujatmiko. Pidana Pak Tri. Nah, kemudian Han, Ibu Eka, atau langsung ke Bu Maria sekretaris atau ketua bagiannya, kontak Pak, saya sudah menghubungi dosen PA saya terkait validasi tetapi belum ada jawaban, mohon solusinya.
Itu aja, sampaikan itu. Ya. Dan kalau sampai beberapa 3 hari, tidak 3 hari lah batasnya ya, kita tentukan 3 hari. 3 hari tidak ada batasan dari dosen, 3 hari tidak ada batasan dari ketua bagian. Kalian SMS saya, SMS ke saya, Pak, saya sudah hubungin ke PA saya sudah hubungin ketua bagian saya, ketua bagian dosen tersebut. Ini buktinya, percakapannya kamu kirimkan screenshot, kirim ke saya. Nanti saya langsung akan memberikan melakukan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Yang penting ini ya, jangan sekali lagi jangan terlena Anda tidak validasi. Oke. Nah, selanjutnya media daring yang wajib dikuasai oleh mahasiswa adalah Vkelas. Jadi kalian harus menguasai Vkelas. Artinya Vkelas itu ada tes formatif, ada bahan-bahan kuliah, semua ada di situ semua. Kalau di Siakadu tuh nggak selengkap di Vkelas aplikasinya. Jadi tolong Anda kuasai, Anda masuk ke dalam Vkelas itu jangan sehari sekali gitu ya. Itu sudah media belajar, melebihi TikTok itu. Ada TikTok aja sampai 5 kali sehari, lebih bahkan kan. Megang HP aja tiap bisa mungkin 100 kali menyentuh HP, lebih mungkin ya satu hari. Kesempatkan melihat Vkelas. Dan kemudian ngecek setiap mata kuliah yang Anda ikuti itu ada tugas baru nggak gitu ya. Anda harus aktif di dalam tugas tersebut, atau baik forum, misalnya forum singkat aja misalnya, saya bisa memberikan forum, apakah Anda, menurut pendapat Anda, apa itu hukum internasional, forum itu kan nanti akan kelihatan mana mahasiswa yang aktif, mana yang enggak. Saya juga bisa melihat, seluruh dosen bisa melihat dalam Vkelas tersebut, misalnya contohnya Salsa baru ngelihat menit yang lalu, kelihatan berapa kali misalnya Rian ini mengakses video yang sudah saya arahkan, ya kan? Apakah kalau durasinya 5 menit, apakah hanya 5 menit, apakah hanya 4 menit, apakah hanya 1 menit, itu kelihatan. Itu dan berdasarkan penilaian itu kita bisa melihat mahasiswa itu memang membaca atau melihat atau mendengar media-media yang sudah kita sampaikan. Ada PDF yang saya sampaikan, misalnya ini ada tulisannya siapa, tolong dibaca. Nah, itu kelihatan mahasiswa mana yang baca, berapa lama dia bacanya, itu kan. Artinya berapa lama ada di situ, kemudian bacanya apakah dibaca atau tidak, itu bisa terlihat sekarang saat ini. Jadi kalau saya sih sebenarnya ini untuk keuntungan kalian ya, tidak perlu pengawasan seperti itu. Hanya saja kita bisa mengetahui, jangan sampai alasan pada akhir perkuliahan, Pak, nilai saya C, nilai saya D, padahal saya sudah ngerjain tugas, sudah ngerjain ini. Nanti kita lihat, mahasiswa itu aktif nggak? Kalau cuma bukanya Vkelasnya ya seminggu sekali gitu ya, wajar Anda dapat nilai jelek gitu, karena memang Anda tidak membaca sepenuhnya di situ, tidak aktif di situ. Nah, kelihatan, itu bisa kelihatan gitu ya. Dalam Vkelas kan tidak terlalu memakan kuota juga ya. Ya, Anda bisa mengatur kapan saja jadwalnya dalam Vkelas tersebut. Jadi Anda mengambil mata kuliah 19 SKS itu ada berapa mata kuliah, Regita? 8, Pak. 8 mata kuliah. Kan 8 mata kuliah sehari ngelihat satu mata kuliah sampai 8 kuliah kan nggak berat ya. Itu memang tugas kalian untuk belajar gitu ya. Jadi itu, jadi kuasain Vkelas. Kemudian setelah itu pertemuan tatap muka langsung dilakukan secara daring melalui media Zoom seperti saat ini, atau enggak Google Meet. Nanti Rian tolong, saya nggak tahu kondisi mahasiswa yang real seperti apa. Artinya saya paham juga kalian berada pada sisi ekonomi yang sangat heterogen gitu ya. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang tidak mampu sama sekali. Itu tolong diakomodir gitu ya. Saya kira media Zoom ini memang media Zoom yang paling bagus saat ini. Tetapi penggunaan media Zoom cukup memakan kuota gitu ya. Nah, bisa nanti kita melalui Google Meet
atau apa media lain, kita coba untuk pemaparan yang seperti ini gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dalam melaksanakan media telekonferensi seperti ini, mahasiswa wajib menyalakan video. Artinya saya memberikan penekanan karena sebenarnya nggak enak nih kalau ngajar terus udah gitu nggak ngeliat muka-muka para mahasiswanya tuh kayaknya garing gitu ya. Kan di sini saya bisa ngelihat semuanya nih. Siapa yang apa namanya? Menyalakan video, siapa yang enggak. Ya, bisa kelihatan gitu ya. Ada Amanta, ada Zaki, ada Mira di sini. Semuanya alhamdulillah bisa kelihatan itu. Kesiapan mahasiswanya bisa kelihatan. Nah, memang kalau tidak semuanya bisa dalam kondisi yang bagus sinyalnya, saya juga pernah mengalami hal itu. Itu adalah Overmach dalam bahasa hukum itu di luar kuasa kita, di luar kuasa kita. Nggak ada masalah. Atau kalau kehabisan pulsa itu Overmach atau apa itu? Ya. Kehabisan pulsa Overmach. Ya, kehabisan pulsa Overmach kalau memang nggak ada uang lagi Overmach ya. Kalau masih ada uang tapi ternyata Anda lupa beli pulsa itu bukan Overmach. Itu ya kesalahan kalian dalam mengatur manajemen ya. Nggak ada pulsa lagi Pak, padahal tinggal beli aja gitu ya. Nah, jadi kemudian sekarang kan ada juga pulsa untuk telekonferensi, pulsa untuk Zoom itu lebih murah lagi itu bisa kalian lihat. Dan kemudian setelah itu terkait dengan apa lagi ya? Tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan dalam perjalanan. Ini sangat penting sekali, apalagi Anda langkah awal ya. Jika Anda sedang dalam perjalanan, karena itu mungkin saja terjadi ya. Ya, di kelas apalagi seperti tatap muka seperti ini, Anda tidak akan bisa konsentrasi ya. Saya juga tidak akan mengajar kalau lagi nyetir atau kalau lagi jalan. Menurut saya nggak terlalu full bisa konsentrasi, saya nggak bisa. Jadi saya akan memberikan materi di kelas saja gitu. Nah, kemudian berpakaian dan berpenampilan rapi dan sopan dalam mengikuti telekonferensi. Ya, rapi, sopan. Kalau nggak mandi nggak apa-apa, orang saya nggak nyium baunya ya. Kalau di kelas nanti saya suruh mandi tuh, yang belum mandi. Karena mengganggu pencemaran lingkungan ya. Dalam hukum internasional nggak boleh itu pencemaran lingkungan sampai ke tetangganya bau belum mandi gitu ya. Tapi dalam telekonferensi paling enggak saya bisa melihat. Mungkin 10, 20 tahun lagi saya bisa mencium bau kalian kali ya. Oh, baunya sini nggak enak ya, jadi ditutup ininya. Kalau sekarang kan baru bisa mendengar suara, bisa melihat ekspresi, nanti tahun ke depan bisa mencium bau dari jauh. Nah, kemudian mahasiswa wajib mengisi daftar hadir sesuai dengan hari pelaksanaan perkuliahan. Ya, daftar hadir tersebut terhitung dari mulai jam 8 sampai jam 8.20 adalah jam 8 sampai jam 18. Jam 8 sampai jam 8 lewat 15 itu hadir. Jam 8 lewat 20 maksimal itu telat. Itu hitungan di dalam settingan kelas saya. Kemudian Anda tidak mengisi absen tidak mengisi absen setelah jam 8.20 Anda mengisi absen, Anda dihitung tidak hadir. Atau Anda tidak mengisi absen sama sekali, Anda tidak dihitung tidak hadir. Atau ada izin, silakan. Izin ada misalnya bisa juga Anda sakit gitu ya. Jangan izin hanya ke pasar gitu, disuruh ibu ke pasar, izin nggak bisa karena Anda harus waktunya sesuai dengan kesepakatan awal saya sampaikan pada penerimaan mahasiswa baru, harus ada komitmen untuk waktu untuk belajar. Kalau orang tuanya belum paham juga nanti saya sampaikan, saya bisa bicarakan langsung. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini di sini maksud saya kehadiran setelah perkuliahan dimulai ya. Mahasiswa harus hadir dan mengisi daftar hadir. Mahasiswa yang izin wajib melampirkan bukti ketidakhadirannya. Ya. Mungkin kenapa izinnya?
Izin tadi dalam keadaan yang terpaksa ya, atau ke dokter apa izin. Kalau izin bayar listrik sekarang nggak pakai lagi jalan ya, cukup pakai online. Kalau zaman saya dulu bayar listrik sampai ke kantor PLN, itu bayar, suruh orang tua saya waktu SD, saya bayar listrik. Kan udah nggak lagi. Nah, itu wajib mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Jadi wajib memberikan tugas. Saya sangat menekankan terhadap tugas ini. Tolong diperhatikan tugas ini ya. Di dalam Fiklas saya tahu mana yang mengupload, mana yang nggak mengupload. Kalau saya bilang upload due date-nya atau deadline-nya itu adalah tanggal 10 September. Ya, tanggal 10 September karena sistem tuh. Anda tanggal lewat 1 menit dari tanggal 10 nggak akan bisa terima lagi. Jadi benar-benar diupload tugasnya. Ya. Nah, sebenarnya gampang dapetin nilai dalam kuliah itu. Kalian rajin, hadir, mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, itu sudah pasti lulus. Nah, lulus itu kan nilainya apa? A, B, C, D, itu udah pasti lulus. Tapi ada mahasiswa yang tugas nggak ada, UTS nggak ikut, UAS nggak ada, nggak hadir pula. Nah, minta nanti nilai, nggak bisa. Nggak akan saya berikan. Dosen tidak akan bisa memberikan. Nah, kemudian ujian UTS, perlu perhatian, ujian tengah semester, bobotnya UTS 25%. Kemudian, atau mau dirubah 20%, yang UASnya 40%. Nah, sebenarnya UTS ini Anda akan yang memberikan ujian tengah semester itu adalah saya. Yang memberikan ujian akhir semester adalah soal bareng-bareng. Nah, yang mau dibesarkan yang mana nih? Mau dari saya materinya atau dari saya dan Mumaya atau dari UAS? Keseluruhan. Ada penawaran dari kalian? Nggak ada penawaran? Ini saya ganti deh. 40% saya ganti. 20%. Jadi berapa tuh? 40, 50 kurang. 35%. Oke. Nah, tugas diberikan oleh dosen pengampu dengan bobot 25%. Ini adalah materi kita, materi teori-teori dan materi belum ada case, tadi case ya. Gimana kontrak kesepakatan sudah deal? Anda kan calon-calon pembuat kontrak. Nanti ada hukum kontrak, hukum perikatan. Oh, menarik tuh. Gimana cara buat kontrak? Jadi Anda sudah lulus semester 3, semester 5, itu Anda sudah bisa buat kontrak harusnya. Kalau dibilang orang tuanya, coba Arza buatin kontrak, Bapak mau jual beli motor. Bisa, ada perjanjian, seperjanjian sudah beli segala macam pihaknya. Nah, sudah bisa itu buat kontrak, ya. Apa yang harus ada dalam kontrak tersebut, syarat-syarat kontraknya itu seperti apa, itu ada. Legal bisa dibuat legal drafter, bisa buat apa, oke. Nah, itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan, tanggapan, masukan, DSB dan lain sebagainya. Pak, mau nanya, Pak. Sebentar dulu, saya coba si Rian ini saya jadikan ini dulu. Saya tutup bentar ya. Mana Rian saya jadikan co-host. Rian Andria. Bentar. Karena co-host ini dia bisa bantu saya kalau ada suara-suara gaib. Siapa tadi yang mau bicara? Neti ya? Iya, Pak. Ya, gimana? Masalah penggunaan emailnya di kelas, Pak, harus sama kah, Pak? Sama yang kalau kita absen gitu, Pak, di Google Form gitu, Pak. Harus pakai yang email student Unila gitu ya, Pak? Nggak harus.
nggak harus. Tapi saya sangat menyarankan kalian mengaktifkan atau aktif dengan email student. Ada beberapa keuntungan email student tersebut. Email student itu emailnya yang cukup besar kapasitasnya, Google Drive-nya. Di situ kalian bisa, kalau laptop kan terbatas ya, hanya 250 giga dan 500 giga. Nah, saya dapat 5 tera ya, 5.000 giga contohnya. Jadi kalian juga dapat di Google Drive Student itu cukup besar. Itu bisa digunakan kalau untuk menyimpan data, menyimpan skripsi nantinya, semua bisa disimpan, foto segala macam, video semuanya bisa disimpan di situ datanya. Ya. Jadi itu dioptimalkan. Nah, kemudian nanti dalam prosedur administrasi dan lain sebagainya akan mudah kita. Mudah, saya mau mencari misalnya, saya nggak tahu emailnya Gracia, tapi saya tinggal menulis aja Gracia di email official saya, langsung keluar dia namanya, tanpa harus menanya kepada Gracia emailnya kamu apa gitu. Itu komunikasi lebih lancar. Sudah terdata semua email email mahasiswa di Gmail saya, terkonek gitu ya. Jadi mulai angkatan 2021, saya kan yang pertama kali saya ketemu dengan kalian, saya menjabat ada 2021. Saya mewajibkan semua mahasiswa aktifkan emailnya, ya, email Fakultas Hukum. Karena itu untuk ke 4 tahun ke depan kalian itu bisa aman di situ, datanya aman, gitu ya. Nggak ada lagi Pak saya kecurian data, saya segala macam, itu enggak, gitu. Skripsi semuanya bisa masuk ke dalam Google Drive di situ, bisa disinkronize, gitu ya. Oke, untuk absensi memang tidak harus, hanya absensi kan hanya perlu NPM dengan nama ya, NPM nama sudah ada di situ. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak, izin bertanya. Ya, Regi Gerahadi. Sebelumnya selamat pagi Pak, saya mohon maaf ini karena saya kan baru tahu kalau absensi itu ada jam-jam tertentu. Kayak misal jam sekian hadir, jam sekian telat, dan sisanya alfa atau izin. Nah, semisal ada mahasiswa yang kebagiannya atau dia emang telat atau lupa, milihnya izin, tapi dia masih berusaha mengikuti pembelajaran via Zoom gini, gimana Pak? Nah, Masih itu dia. Ini tugasnya ketua kelas. Ketua kelas tugasnya adalah mendata yang ada di Zoom ini. Sebagai bukti pertemuan kita di Zoom, silakan ketua kelas screenshot pertemuan ini. Screenshot 1 tentang pertemuan pertemuan pertama. Ya. Ketua kelas bisa bantu saya ya, ngedata ya. Iya, Jadi itu saya bisa tahu ada berapa mahasiswa yang hadir, udah gitu di data Zoom-nya berapa yang memang hadir gitu. Ya. Itu ya, akurasinya nanti kalau kalian merasa sudah hadir tapi ternyata nggak didata sama ketua kelas, ya kalian komplain aja ke ketua kelasnya nanti. Itu. Mana saya nggak sempat lagi screenshot udah gitu mau posting segala macam, nggak. Nanti saya akan minta ke ketua kelas, mana berapa orang yang hadir, mana yang nggak hadir. Nah, tinggal saya conteng-conteng aja di situ mana yang hadir, mana yang nggak hadir. Nanti ada koreksi absen namanya. Nggak ada masalah. Ya, misalnya ada komplain, Pak saya ini sebenarnya hadir Pak pada pertemuan ini, Bapak mungkin ada keliruan, nanti kita benarkan. Nggak ada permasalahan itu nanti, akan buktinya. Ada juga yang sudah di kelas tiba-tiba pas lagi screenshot ini putus gitu. Ya silakan lagi kayak gini, ini ada sampaikan bukti kehadirannya nih. Anda screenshot sendiri aja, sampaikan bukti kehadirannya. Hari ini kan saya pakai bajunya beda dengan hari-hari yang lain kan, ketahuan. Gitu. Ya masalah admin aja nanti. Jadi saya juga menyarankan kepada mahasiswa untuk menyimpan bukti-bukti kehadirannya. Di zaman yang serba digital ini, kalian menjadi manajer
untuk diri kalian sendiri. Ya, ada dosen ngajarnya nggak hanya satu. Saya ngajar mata kuliah hampir 6 mata kuliah gitu. Udah gitu dengan mahasiswa jumlahnya ratusan kan. Saya nggak akan hafal, jadi kalian bisa membuktikan, Pak, ini saya hadir, Pak, pada pertemuan ini belum diconteng atau dihitung tidak hadir. Ini yang bukti kehadiran saya. Jadi kalian harus mempunyai backup sendiri-sendiri gitu ya. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, Ahmad. Mengenai buku PHIL gimana Pak? Ada rujukan kayak saya mau beli antara buku Prof. Mohtar Kusumaatmadja atau Bu Sevriani itu Pak? Ya, jadi memang mata kuliah pengantar hukum internasional ini mata kuliah yang cukup dibilang baru, tapi bahannya banyak. Baru itu artinya gini, baru dilaksanakan di Fakultas Hukum Unila. Dia mengupas masalah-masalah awal terkait dengan hukum internasional. Di sini kayak ada buku Sevriani kan. Buku ini peran hukum internasional. Tapi nggak semuanya dipakai di dalam sini karena ada hal-hal mendasar dalam yang tidak kita bahas gitu ya. Kemudian ada lagi buku macam-macam sih, ada buku yang saya akan posting juga di Fiklas, buku-buku tersebut. Dan Mukhtar Kusumaatmadja juga ada pembahasannya. Buku Pak Abdul Muthalib Tahar tentang hukum internasional juga ada, bisa dibahas. Bisa dibaca. Kemudian saya juga nggak tergantung buku Indonesia sih. Saya bahkan untuk sejarah hukum itu saya sudah ada buku khusus, ini buku asing dari luar, hubungan internasional sejak 1945. Relation internasional depuis 1945. Ini buku yang sejarah hubungan internasional itu. Silakan, nggak apa-apa. Anda pakai buku itu, syukur-syukur Anda bisa mendalami buku itu. Kita akan memberikan batasan-batasan sampai mana kita membahasnya. Ya, yang ada kaitan dengan hukum internasional. Saya aja beli buku hukum internasional hampir banyak. Udah dihitung itu udah 10 lebih. Apa aja ada yang kaitan dengan internasional saya beli. Buku selain itu juga hukum filsafat apa segala macam-macam. Ya, nanti tetapi di dalam Fiklas itu kan sudah kita berikan batasannya ya. Contohnya dalam Fiklas ini yang sudah saya posting. Saya sekarang saya screenshot. Ini udah oke ya. Contohnya dalam Fiklas ini, di dalam Fiklas pengantar hukum internasional, saya memaparkan atau memberikan batasan pertemuan pertama kemarin tuh ya. Kajian materi kan bisa baca ya dalam Fiklas ya. Kajian materinya mengenai komunitas masyarakat internasional, pengantar hukum internasional, sejarah hukum internasional, teori hukum natural law dan hukum internasional, hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Nah ini nih, ini materi yang kemarin disampaikan yang oleh Pak Abdul Muthalib Tahar. Mungkin ada materi yang tidak tersampaikan di sini, bisa jadi. Contohnya teori hukum natural law. Begitu, belum dibahas kemarin minggu lalu kayaknya hukum natural law. Nanti saya akan coba bahas, diulas lagi. Nah, kemudian pada hari ini contohnya ada pengertian negara, sejarah terbentuknya negara. Ini saya sudah siapkan capaian mahasiswa ini, artinya mahasiswa mampu menjelaskan pengertian negara. Anda bisa memberikan pengertian negara itu apa, kemudian sejarah terbentuknya negara dan hubungan terbentuknya negara dan hubungan internasional. Jadi sejarah terbentuknya negara dan sejarah hubungan internasional itu. Sampai mana Pak kedalamannya? Sebenarnya semua ini bisa didalamkan sangat dalam juga. Hanya saja nanti diperhatikan batasannya ya, batasannya. Jadi kalau Anda menggali sumur itu kan kalau air bisa ditemukan pada kedalaman 30 bisa, 40 bisa, 50 bisa gitu ya. Kualitasnya aja yang beda-beda ya. Contohnya saja misalnya teori hukum natural law. Itu bisa Anda hanya mengetahui natural law. Anda kan hanya tahapan awal ini mengetahui apa itu natural law. Gitu ya. Tidak pada konteks
pengaplikasian natural law atau pembantahan terhadap natural law itu sudah tingkatan yang lain gitu loh ya. Karena hanya mengetahui apa itu natural law dan apa hubungan dengan hukum internasional. Itu pada tahapan itu saja. Jadi ini pengantar. Ini sudah saya berikan, kemudian juga capaiannya sudah. Nanti setelah kuliah ini, pada pertemuan ini selesai, biasanya saya langsung upload materi-materi tersebut. Karena suka ada perubahan-perubahan, biar saya nggak upload dua kali. Gitu. Oke, ada lagi? Ada? Tidak ada? Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas, Mas. Syukur, alhamdulillah. Baiklah. Pada pertemuan lalu dengan Pak Abdul Muthalib Tahar, yang khususnya hadir dan menyaksikan dengan baik dan cermat, pertanyaan saya, apa yang kalian pahami atau apa yang bisa kalian bagi dengan kawan-kawan kalian? Satu kalimat. Bukan Saya, Pak. satu paragraf. Ya. Yang saya dapatkan pada minggu lalu itu sumber hukum internasional itu terbagi dua. Yang pertama itu sumber primer dan sumber sekunder. Untuk sumber primer sendiri itu ada satu kebiasaan internasional, perjanjian internasional, dan azas-azas hukum. Terus untuk sekundernya ada putusan organisasi internasional dan juga putusan pengadilan dan doktrin dunia gitu, Pak. Sumber hukum internasional. Nah, sumber hukum internasional, oke lah. Nah, sebelum yang lain mengungkapkan lagi, kalian tahu maksudnya sumber hukum? Sumber hukum. Asal muasalnya ya, Pak? Asal muasal. Alasan kenapa ada hukum itu sendiri. Alasan kenapa ada hukum. Ya, itu bisa, itu material ya. Secara sederhana, saya sederhanakan lagi, dari mana Anda mendasarkan sesuatu argumen. Gitu loh. Misalnya, dasarnya suatu negara itu boleh, atau gini, kenapa Anda boleh mengajukan gugatan ke pengadilan? Dasarnya apa? Nah, jadi ada dasarnya, ya. Alasan untuk berpijak, karena kita kan orang hukum harus berpikir logis dan legal, framingnya jelas. Nggak bisa Anda mendasarkan sesuatu itu kepada yang tidak ada dasarnya. Gitu loh. Jadi sumber hukum itu di mana Anda bisa ngambil dasarnya. Seorang hakim akan memutuskan perkara itu dengan dasar hukum. Pasal sekian dia dikategorikan mencuri. Pasal sekian dia dikategorikan sebagai koruptor, korupsi. Pasal sekian dikatakan dia sebagai penggelapan. Intinya sama, dia mengambil barang. Tapi beda nanti, mencuri, korupsi, dan penggelapan. Nah, dasarnya itu jelas. Jadi sumber hukum ini, dasar Anda selaku mahasiswa misalnya, dasar hakim dalam memutuskan, jadi sumber hukum internasional di mana diambil dasar-dasar hukum, gitu ya. Dasar hukum negara Indonesia, Undang-Undang Dasar, sebagai undang-undang dasar, sebagai dasar kita berorganisasi, dasar kita bermasyarakat. Itu. Oke, sumber hukum ada tadi primer dan sekunder.
Ya. Setelah itu jelas ya dasar hukum ya. Ini disampaikan. Anda sudah ngambil hukum pidana ya? Tidak Hukum. ada Pak. Nggak ada, Pak. Perdata ya. Belum Pak. Belum, Pak. Belum Pak. Belum, Pak. Masih paket, Pak. Tadi saya malah nggak hafal terkait dengan paket tersebut. Saya contohnya aja, saya ambil satu mahasiswa dengan NPM angkatan 2001. Contohnya ini atur rencana studi. Nah, Anda pengantar hukum, pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia, ilmu negara, yaitu belum ada pengantar hukum Indonesia, ilmu negara, oke, pengantar hukum internasional. Ya, jadi sumber itu merupakan dari mana asal muasal hukum tersebut diambil. Kayaknya sumber mata air, dari mana air itu diambil gitu ya. Nah, sumber hukumnya nanti akan Anda akan dalami pada semester 2 hukum pidana dan hukum perdata. Oke. Di dalam pengantar ilmu hukum juga ada tuh dasar hukum, sudah ada penjelasannya biasanya. Nah, oke. Baik. Kemudian tahapan berikutnya lagi, apa yang Anda tangkap selain tadi dasar hukumnya itu primer, sekunder, apa lagi? Yang Saya, Pak. ya? Ya, Syafa? Oh ya, izin Pak, yang saya tangkap waktu itu selain dasar hukum itu ternyata ada beberapa perjanjian-perjanjian internasional itu dia ada bersifat umum dan khusus Pak. Dimana kalau umum itu bisa dikatakan konvensi, sedangkan khusus itu bilateral. Nah di samping itu juga ada loh perjanjian multilateral yang melibatkan beberapa negara gitu. Kalau bilateral sendiri seingat saya itu perjanjian antara dua negara gitu Pak. Yang diatur ada sangkut pautnya sama hukum internasional dalam bentuk tertulis dan terkait mengatur kepentingan antara dua negara tersebut. Selanjutnya yang lainnya saya kurang ini sih Pak, kurang mendalam mengertinya. Oke. Itu yang saya ingat Pak. Ya, perjanjian ya, ada perjanjian. Iya. Perjanjian menjadi sebagai sumber hukum. Artinya setiap negara ketika ada satu permasalahan, dia akan mengacu kepada sumber hukumnya. Itu akan melihat kepada sumber di mana bisa menyelesaikan permasalahan. Contohnya saja, kalian sudah lahir atau belum ya? Ketika Indonesia dengan Malaysia ada permasalahan batasan, tahu ya? Indonesia, Malaysia batasan banyak. Antara lain sepadan dan dikitan yang terkenal. Itu setiap negara akan mengambil dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Berupa perjanjian internasional misalnya. Itu sebagai dasar hukumnya. Ya, jadi sumber hukumnya bisa dalam bentuk konvensi atau perjanjian internasional. Oke, baik. Baik. Setelah itu apa lagi? Selain tadi sumber, tadi seperti didasarkan lagi ada perjanjian, apa lagi? Saya Saya Pak. Pak. Izin Kriteria Pak. Siapa tadi? Ada 2 orang. Siapa tadi? Kriteria Pak. Sri Tanti apa? Coba yang ada di layar saya tadi. Silakan bicara. Kriteria. Iya, Sri Tanti. Dari pertemuan kemarin yang saya tangkap yaitu kriteria dalam menjalankan hubungan internasional itu harus ada kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama yaitu harus adanya hubungan yang tetap dan terus-menerus. Dalam melaksanakan hubungan yang tetap dan terus-menerus itu diperlukan hukum agar terciptanya hubungan aman, damai, dan tentram di antara negara-negara tersebut. Oke, ya. Hukum internasional di sini akan dilihat peranannya terhadap
hubungan internasional dan hubungan antara negara. Ada lagi tadi selain Tritanti yang ingin bicara tuh? Saya Pak. Saya, Pak. Iya, yang saya dulu yang pertama kan di layar saya munculnya salah satu. Iya, silakan. Kornia ya? Ya Sari. Pak, jadi di yang kemarin saya tangkap itu ada yang namanya kaitan masyarakat internasional dengan hukum. Jadi masyarakat internasional itu bisa dikatakan dengan begitu karena adanya kehidupan bersama dalam negara yang sudah berdaulat atau merdeka. Dan yang saya lihat di situ di PDF itu kemarin itu ada 193 negara yang sudah merdeka. Tapi dalam 193 negara itu belum bisa dikatakan sebagai masyarakat internasional karena harus memenuhi beberapa syarat atau unsur. Nah, unsur itu tuh jadi masyarakat itu harus kayak berhubungan tetap atau terus-menerus dalam hubungan masyarakat itu tuh harus tetap dan terus-menerus kepada masyarakat internasional tersebut. Terus yang kedua itu yang saya lihat kemarin bahwa bahwa masyarakat internasional itu harus atau berkaitan tetap dengan hukum karena biar masyarakat internasional itu agar damai, tentram dan tertata gitu Pak. Oke. Next terakhir. Saya, Pak. Saya, Pak. Gracia ya. Yang muncul di ayat saya Gracia dulu. Apa deh? Nanti yang lain bisa yang lain. Yang saya dapat dari kemarin tuh sumber-sumber hukum internasional ditemukan dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Yang pertama ada perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang kedua ada kebiasaan internasional yang telah diterima sebagai hukum. Ketiga ada asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Keempat ada putusan-putusan pengadilan dan doktrin. Kelima ada putusan-putusan organisasi internasional. Yang poin kelima itu sumbernya di luar dari pasal 38 ayat 1. Terus kalau yang poin 1 sampai poin ketiga itu sumber utamanya, Pak. Terus kalau poin keempat itu dia sumber hukum tambahan atau sekunder. Oke. Trisinta coba tadi ada yang menyampaikan dua kali. Iya Pak, izin menjawab. Yang saya tangkap dari pertemuan kemarin bahwa dalam masyarakat internasional itu ada dua jenis hukum yang berlaku. Yang pertama ada hukum nasional dan yang kedua itu ada hukum internasional. Di mana hukum nasional itu merupakan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, seperti misalkan hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan lain sebagainya. Kemudian kalau hukum internasional itu merupakan hukum yang mengatur antara satu negara dengan negara lainnya dan melewati batas-batas negara tersebut, Pak. Ya, dalam pengertian saat ini bisa dikatakan hukum internasional adalah hukum yang mengatur antara negara-negara. Tapi nanti akan kita berikan lagi pengertian yang lebih luas lagi terkait dengan hukum internasional tersebut ternyata bukan mengatur masalah negara saja. Baik, terima kasih. Kalau ini nih Trisinta ini jalur ini ya, jalur prestasi ya. Iya benar Pak. Prestasi apa, Cinta? Kalau nggak rahasia. Ya kan cuma prestasi cuma 12 orang loh di data. Satunya saya mengikuti kompetisi sains madrasah. Kompetisi? Salah satunya saya mengikuti kompetisi sains madrasah, Pak. Oh, oke. Baiklah. Jadi ada beberapa jalur ya, jalur peserta ini nih. Saya kemarin untuk tambahan aja, saya kemarin ketemu dengan mahasiswa yang berprestasi juga, dia di tingkat dia pada domain olahraga karate ya. Jadi utusan Indonesia, 7 orang. Oh, karate. Gitu loh. Kita menerima dari jalur prestasi, jalur mandiri, jalur apa namanya, ujian nasional, ujian bagian barat. Nah, dengan berbagai keragamannya, sebagaimana masyarakat internasional.
Baik, saya mau memberikan sebelum ke sana dulu, sebelum ke sana. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal-hal dasar atau terkait dengan materi yang minggu lalu kira-kira yang kalian belum sepenuhnya memahami, belum mengerti. Apa? Ada. Kalau saya, jangan sampai kalian malu untuk bertanya terkait hal yang menurut kalian sederhana. Menurut kalian itu paling saya doang yang ngerti nih. Nggak enak sekolah nanya nih. Tapi kalau kalian tanyakan bisa jadi setengah kelas kalian ini mana nggak ngerti gitu. Ya. Jadi tanyakan mulai sekarang. Ketika Anda berada di fakultas, itu jangan malu bertanya terhadap sesuatu hal yang sederhana saja. Ya, tanyakan, kalau bisa dijawab, bisa dijawab. Tapi belum tentu juga dosen bisa menjawab hal-hal yang sederhana loh. Gitu loh. Biasanya kalau nggak bisa menjawab, dia jadikan PR atau diskusikan. Ada hal-hal yang kalian belum mengerti. Saya Pak. Ya, Pak, boleh Pak. Ada 2, saya serahkan ke Neti Sihotang. Neti Sihotang ini sekarang kamu di mana, Neti? Di Samosir, Pak, Sumatera Utara. Jauh juga ya Samosir ya. Ya, gimana? Mau bertanya, Pak, di sini kan, Pak, di materi yang minggu lalu, Pak, di sini hukum internasional yaitu keseluruhan kaidah dan asas prinsip hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara lain negara dengan negara, negara dengan subjek hukum bukan negara, dan antara subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya. Pertanyaan saya, Pak, maksud dari negara dengan subjek hukum bukan negara itu bagaimana, Pak? Sama antara subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya. Ya, oke. Saya juga melihara ayam di sini. Saya senang ayam juga. Nah, di dalam ini ada keragaman. Saya senang. Inilah harus kita ini kan. Jadi gini, itu pengertian dari Mokhtar Kusumaatmadja. Ya kan? Benar ya, Net ya? Itu pengertian dari Mokhtar Kusumaatmadja. Karena pengertian hukum internasional itu banyak. Kalian sarjana hukum, kalau ada 5 sarjana hukum, bisa jadi pengertian terhadap sesuatu yang kalian kaji itu bisa lebih dari 5. Bahkan bisa jadi double, triple. Gitu ya. Karena sarjana hukum itu yang diandalkan atau yang dijual itu adalah daya nalar berpikirnya dan argumentasinya. Salah satunya adalah pengertian hukum internasional yang diungkapkan oleh Profesor Mokhtar Kusumaatmadja yang baru saja meninggal dunia. Dia mengartikan tadi hukum internasional merupakan kaidah-kaidah, seluruh kaidah-kaidah azas hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lain. Ya kan? Jadi ketika ada satu negara, Indonesia, dengan negara contohnya Malaysia, punya sengketa tadi terkait dengan perbatasan, hukum internasional mengatur itu. Itu adalah tugas hukum internasional. Kemudian dikatakan lagi antara negara dengan apa, Net? Antara negara dengan subjek hukum bukan negara, Pak. Subjek hukum bukan negara. Jadi subjek itu apa? Subjek hukum itu adalah yang berhak untuk bertindak terhadap sesuatu, yang berhak bertindak di dalam konteks hukum internasional. Nah, Anda adalah subjek hukum nasional atau subjek hukum dalam negara Indonesia. Artinya Anda yang memberikan peranan. Subjek itu kan dalam kalimat kita pahami bersama subjek, predikat, objek. Subjek ini adalah yang memainkan peranan. Misalnya contohnya Zaki membaca buku. Zaki itu adalah subjek.
membaca predikat, yang dibaca adalah objeknya ada buku. Itulah maksudnya, subjek yang memainkan peranan. Kembali lagi, di dalam hukum itu subjek itu adalah yang memiliki hak, yang memiliki kewajiban. Nah, artinya memiliki peran. Anda sebagai subjek hukum, karena Anda berhak hidup, berhak mendapatkan pendidikan, berhak untuk dihargai, dan Anda memiliki kewajiban untuk saling menghargai, kewajiban untuk menghormati, kewajiban mentaati hukum. Jadi Anda adalah subjek hukum. Oke? Itu yang harus dipahami. Subjek hukum adalah yang pemegang hak dan kewajiban. Kalau saya sebutkan pada hari ini, tanggal 10 bulan September 2021, terkait subjek hukum, Anda jangan sampai lupa sampai Anda lulus. Subjek hukum, ini penting. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban. Tulis sebenarnya, pemegang hak dan kewajiban. Itu pada dasarnya. Nanti bisa dieksplor atau dikembangkan. Pemegang hak dan kewajiban. Jadi Anda memegang hak. Anda juga pemegang kewajiban. Nah, dalam konteks hukum internasional, itu berbeda dengan konteks daripada hukum nasional. Dalam hukum nasional, yaitu lingkup hukum satu negara, atau hukum di Indonesia, subjek hukum itu hanya ada dua. Apa itu? Individu dan badan hukum. Individu itu Anda, yang bernyawa, Anda selaku individu, manusia, dan badan hukum. Badan hukum itu adalah tidak bernyawa, tetapi dia memiliki hak dan kewajiban. Contohnya, perusahaan, yayasan, organisasi yang dia memiliki akte pendirian atau sudah didaftarkan di notaris. Itu adalah badan hukum. Jadi hanya ada dua digolongkannya. Anda individu, kemudian badan hukum. Badan hukum sih macam-macam jenisnya ya. Badan hukum secara umum ya. Nah, gitu. Itu. Individu itu yang bernyawa itu yang ada itu. Nah, dalam konteks hukum internasional, subjek hukum itu frame Anda jangan sama. Subjek hukum di dalam hukum internasional artinya siapa saja yang memiliki hak dan memiliki kewajiban dalam hukum internasional. Karena tidak akan sama nasional dengan internasional. Yang memiliki hak dan kewajiban dalam konteks pemahaman hukum internasional itu ada apa saja? Ada negara punya hak dan kewajiban. Ada individu, ada perusahaan-perusahaan multinational corporation, ada lagi nanti palang merah internasional, ada lagi nanti belligerent atau pemberontak, ya. Dan juga ini perhatikan dengan baik, dan juga individu tetapi secara terbatas. Saya bilang secara terbatas. Tidak semuanya individu bisa jadi subjek hukum internasional. Hanya dalam pengertian-pengertian tertentu nanti kita akan pelajari. Nah, ketika ada pengertian, hukum internasional merupakan kaedah-kaedah, seluruh kaedah-kaedah, peraturan-peraturan yang mengatur antara negara dengan negara. Malaysia dengan Indonesia, sengketa itu diatur. Ya. Kemudian Perancis dengan Singapura ada sengketa diatur. Dan juga tidak hanya negara saja, karena subjek hukum internasional itu bukan hanya negara kan, yang tadi saya sebutkan tadi di atas. Bisa juga antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya kan, Janet ya. Artinya Iya, Pak. bisa juga dengan negara, bisa juga bersengketa dengan para pemberontak. Baik lagi tadi. Negara bisa juga bersengketa dengan individu secara terbatas. Negara bisa juga bersengketa dengan multinational corporation. Negara bisa juga bersengketa dengan palang merah internasional atau internasional ICRC. Negara bisa juga bersengketa dengan Vatikan selaku subjek. Nah,
Jadi dengan subjek hukum lainnya, artinya tidak permasalahan hukum internasional itu tidak hanya lingkup antara negara saja. Sederhananya, dalam pengadilan mahkamah internasional, dalam pengadilan itu tidak hanya negara saja yang bisa menggugat, saling menggugat atau memainkan peranan penting, tetapi juga ada pihak tadi subjek-subjek hukum lainnya. Nah, subjek hukum lain ini belum masuk, artinya belum dibahas, belum disampaikan, gitu. Jadi subjek hukum internasional itu lebih banyak daripada subjek hukum nasional. Organisasi internasional itu adalah subjek hukum. Apa sih Pak organisasi internasional itu? Organisasi internasional contohnya ya, contoh yang kita kenal saat ini adalah misalnya tentang Badan Kesehatan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, itu adalah subjek hukum. Misalnya kita dengar kan di pengumuman itu di TV, Organisasi Internasional, Badan Kesehatan Internasional menetapkan bahwa ya COVID-19 merupakan pandemi untuk seluruh negara. Itu kan aturan. Kok bisa-bisanya dia menetapkan untuk seluruh negara? Ya karena dia sudah menjadi subjek. Dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan itu. Dia memiliki hak untuk menjaga kesehatan seluruh dunia. Dia bisa berperan. Jadi dia digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Sehingga apa yang menjadi perintahnya atau apa yang menjadi arahannya itu merupakan hak kita untuk mendengarkan. Ya, hak kita untuk mendengarkan. Nah, seperti itu. Ya, masuk ke subjek hukum lainnya itu adalah tadi yang saya sebutkan. Nanti kita akan lihat subjek hukum itu apa. Daripada hukum internasional nanti akan Anda mendengarkan atau Anda mendapatkan informasi negara itu seperti apa. Nah, saat ini kita akan membahas sebenarnya terkait dengan negara. Apa sih itu negara? Definisi negara itu apa? Kemudian bagaimana negara itu tercipta. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan hari ini jika waktunya cukup. Baik, ada lagi ya pertanyaannya sederhana, tapi ini jawabannya juga saya harus mendasarkan kepada pemahaman yang khusus gitu ya. Saya khawatirnya terlalu lompat terlalu jauh. Begitu ya, paham ya, Neti Sihotang ya? Iya, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada raise hand juga saya lihat. Ada yang udah raise hand itu. Saya lihat ini Eka Saldewi yang paling pertama raise hand di atas. Biasanya yang, Pak. ya. Ya, saya ingin bertanya tentang materi sebelumnya. Itu ada kebiasaan. Reza, Eka, bisa dikeraskan suara, dilantangkan suaranya? Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Materi yang minggu lalu tentang kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional. Ya, yang telah diterima sebagai hukum. Itu kira-kira kebiasaan internasional seperti apa, Pak, yang telah diterima? Oh ya. Terima kasih. Kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum. Jadi saya akan menjelaskan dulu terkait dengan kebiasaan. Sebelum membahas masalah kebiasaan internasional. Kebiasaan sumber hukum kita, sumber hukum. Jadi hukum itu, Anda pernah dengar kan? Ibi societas, ibi ius. Nah, ya. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Coba Anda pahami, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya apa? Masyarakat itu menciptakan hukum. Benar ya? Masyarakat itulah yang membuat hukum. Atau dengan kata lain, dengan adanya masyarakat, maka akan ada hukum. Hukum secara umum ya. Kayak di rumah Anda lah ya. Ada orang tua, anak-anak, adik semacam. Itu kan bisa membuat aturan kan? Aturan bermain di rumah ya. Karena ada kumpulan daripada satu keluarga. Yang kita sebut adalah masyarakat lah ya. Kita bisa sebutkan masyarakat. Nah, di dalam masyarakat luas lagi, misalnya di RT, di RW, kelurahan, itu masyarakat itu menciptakan aturan. Menciptakan aturan.
Artinya masyarakat itu menciptakan aturan. Aturan itu bisa muncul dari masyarakat, tapi tidak satu-satunya sumber hukum material. Ya, bisa jadi karena sumber itu bisa muncul tidak hanya dari masyarakat saja. Ya. Nah, saya tanya lagi, ketika ada di satu jendela ditulis dilarang meludah. Di jendela tulis dilarang meludah. Kenapa ada tulisan itu? Dilarang meludah dari jendela. Kenapa ada tulisan itu? Karena ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Sehingga menjadi satu aturan dilarang meludah lewat jendela. Nah, terkait dengan kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum material. Jadi sumber hukum itu ada dua, formil dan material. Kalau formil itu yang sudah terbentuk dalam satu kertas dalam lembaran negara, formil namanya. Ya. Kalau material itu bahan mentahnya. Bahan mentahnya itu belum ada yang mengesahkannya. Ya. Nah, sumber hukum material, hukum secara umumnya yang akan Anda pelajari di pengantar ilmu hukum sebenarnya adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan itu untuk menjadi sumber hukum ada syaratnya. Tidak semua kebiasaan bisa jadi sumber hukum. Dalam ilmu logika Anda akan belajar. Tidak semua kebiasaan akan menjadi sumber hukum. Ada syarat-syarat tertentu. Antara lain, kebiasaan tersebut dilakukan dalam waktu yang lama. Ya. Kemudian kebiasaan tersebut diakui oleh masyarakat. Ada kebiasaan yang sudah berjalan tapi akhirnya tidak diakui, nggak akan bisa jadi hukum. Dan tidak ada yang keberatan pada kebiasaan-kebiasaan tersebut. Itu antara lain. Artinya saya akan kembali lagi, dalam hukum internasional ini punya sifat yang sama dengan hukum nasional. Kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh setiap negara, ini bisa menjadi sumber hukum. Contohnya saja, terkait dengan kebiasaan dulu, kebiasaan ada orang dalam satu pertempuran untuk menyatakan menyerah, untuk menyatakan damai itu dengan diberikannya atau mengibarkannya warna putih, ya, kain warna putih. Itu ada kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh masyarakat internasional. Ya, dan menjadi hukum. Ya. Dan sekarang kebiasaan tersebut menjadi hukum dan sudah ditulis di dalam konvensi hukum humaniter atau kesepakatan hukum humaniter. Contoh lain, dahulu dalam hubungan internasional ada yang namanya utusan. Kalian lihat ya, kalau perang mungkin bukan zaman kalian tapi ya ini gladiator. Itu enggak gladiator? Yang siapa namanya pemainnya itu yang bagus. Itu ada utusan yang diberikan. Tiba-tiba utusan tersebut datang dengan kepalanya sudah terpenggal. Jadi artinya utusan itu dulu hal yang wajar, diutus dan harus dihargai. Zaman dulu ada utusan-utusan yang diberikan untuk menyampaikan satu pesan, tapi tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti, tidak boleh dipenjara. Itu kebiasaan seperti itu. Nah, ketika ada seseorang yang melanggar kebiasaan-kebiasaan tersebut, maka itu menjadi pelanggaran. Ya. Utusan dilarang, disakiti, harus dihormati, dan dia kembali dalam keadaan hidup. Itu kebiasaan-kebiasaan itu hanya kebiasaan-kebiasaan saja yang menjadi aturan. Sekarang ditetapkan dalam konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Jelas dalam konvensi Wina utusan harus dihormati oleh setiap negara yang menerimanya. Jadi nggak boleh namanya diplomat di Indonesia, kedutaan besar Amerika, Perancis segala macam disakiti, diusir, dibunuh nggak boleh. Itu
dalam konvensi sudah ada sekarang. Jadi tadi kembali lagi ke pertanyaannya Eka, kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional yang sudah menjadi hukum internasional. Jadi kebiasaan-kebiasaan internasional ini bisa menjadi sumber hukum yang sudah ditetapkan dalam konvensi. Ya, sudah ditetapkan dalam konvensi dan menjadi sumber hukum pergaulan internasional. Begitu ya? Eka jelas nggak? Iya, Pak. Jelas. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada Syafira Izati. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Kan hukum internasional ini kan kayak persatuan kesepakatan antar negara gitu Pak. Hukum internasional, kesepakatan Antar negara gitu Pak. Nah, terus kan tiap negara kan tradisi hukumnya beda-beda ya Pak. Ada yang pakai hukum Eropa kontinental, ada yang pakai common law gitu Pak. Nah, kalau hukum internasional ini ada dasar kayak gitunya nggak Pak, tradisinya? Apa gimana Pak? Hukum internasional itu bukan kesepakatan negara. Jadi gini, yang menjadi kesepakatan negara adalah konvensi. Jadi hukum internasional itu, Anda bicara masalah hukum internasional itu sifatnya umum, besar. Dia masih bentuknya kepala. Jadi manusia. Manusia itu cabang-cabangnya ada kepala, ada tangan, ada kaki. Ya kan? Nah, namanya manusia. Hukum internasional itu ada satu sistem, kaedah-kaedah. Ya. Kesepakatan itu adalah salah satu organ dari hukum internasional yang kita kenal dengan perjanjian internasional atau convention atau nama-nama lain lagi yang menjadi satu perjanjian. Jadi hukum internasional itu adalah satu nama barang, nama besar bagaimana manusia. Nah, yang Anda sebutkan tadi tentang kesepakatan negara itu adalah satu bagian daripada hukum internasional. Sama seperti manusia, bagian daripada tangan. Jadi Anda hanya menyebutkan kesepakatan negara itu adalah bagian tangannya saja. Terus pertanyaannya, maaf saya tadi. Pertanyaan saya Pak, kalau hukum internasional gitu, dia pakai ini nggak Pak, yang tradisi kayak common law atau Eropa kontinental gitu Pak? Nah, hukum internasional ini dia mix. Artinya, kalau kita melihat pengadilan pidana internasional, ya di situ tidak memandang ini common law atau civil law. Ya, tidak memandang itu mau menggunakan juri di dalam pengadilan atau non juri dalam pengadilan. Tidak memandang satu hakim atau 3 hakim. Perbedaan dalam common law atau civil law. Dalam hukum internasional itu dia lebih arah mix, kemana arahnya. Dan bahkan saat ini perbedaan antara common law yang berasal dari Inggris dan civil law yang berasal dari Prancis, Belanda dan sebagainya itu tidak terlalu menonjol ya dalam konteks hukum internasional. Dalam baik itu dalam pembentukan hukumnya, karena di dalam common law itu hukum itu adalah keputusan pengadilan. Gitu. Dalam civil law, hukum itu dibuat secara tertulis. Jadi perbedaan tersebut bisa dibilang mix lah pada dalam praktek pengadilan. Gitu ya, Syafira. Oke, selanjutnya Tri Sintasari nih, ya, apa masih angkat tangan apa? Tri, ya? Iya Pak, izin bertanya. Tadi kan seperti kita ketahui bahwa ada subjek hukum internasional seperti misalkan WHO dan lain sebagainya gitu. Bagaimana jika misalkan ada suatu negara yang tidak patuh terhadap salah satu hukum-hukum internasional gitu Pak? Apakah ada sanksi? Apakah ada sanksinya atau bagaimana gitu Pak? Terhadap negara yang tidak patuh terhadap hukum internasional, itu pertanyaannya ya. Karena negara merupakan, saya katakan negara ini merupakan subjek tertua dalam hukum internasional. Atau bisa juga dikatakan negara ini awalnya berdirinya hukum internasional itu karena satu negara. Jadi dia merupakan subjek internasional. Sampai saat ini negara itu tidak menjadi satu-satunya subjek hukum internasional. Bahkan jumlah negara ini selaku subjek hukum internasional ini dikalahkan dengan jumlah banyaknya
organisasi internasional selaku subjek hukum internasional. Dari segi jumlah sudah banyak. Nah, terkait baik lagi kepada negara yang tidak mentaati, bagaimanakah? Tentunya di dalam sistem hukum internasional ada yang namanya sanksi, ada punishment. Sanksi itu juga macam-macam. Terdapat 193 negara, kalau saya tidak salah ya, di dalam PBB ini yang sudah menyerahkan atau sudah menandatangani kesepakatan dalam PBB. Apakah akan kena sanksi? Sama seperti azas hukum prinsip hukum Pacta sunt servanda. Artinya setiap orang, setiap pihak, setiap sesuatu yang mengikatkan diri terhadap fakta atas atau perjanjian, maka dia wajib untuk taat dalam perjanjian tersebut. Itu azasnya atau prinsipnya. Nah, suatu negara yang sudah mengikatkan diri terhadap PBB, Indonesia sudah mengikat PBB kembali sejak 1950, ya dia wajib untuk mengikuti aturan mainnya. Dan bagaimana Pak kalau tidak mengikuti aturan mainnya, ada sanksi nggak? Dalam satu organisasi atau masyarakat internasional, sanksi itu wajib diberikan atau patut diberikan kepada yang pelanggar-pelanggarnya. Ya, sanksi itu jangan dibayangkan sebagaimana sanksi atau hukuman dalam lingkup nasional. Tentunya sanksi bagi negara itu tidak akan dipenjara satu negara tersebut, tidak akan pernah. Tapi bisa juga misalnya adanya pemboikotan, ya kan, adanya embargo, barang nggak boleh masuk, barang nggak boleh keluar, kemudian pembatasan hubungan diplomatis, itu bisa dilakukan antar negara. Itu merupakan sanksi. Saat ini misalnya Korea Utara diberikan sanksi tidak boleh mengimport bahan-bahan baku tertentu atau barang-barang ke sana tidak boleh masuk. Itu merupakan sanksi di dalam hukum internasional. Nah, tentunya itu dalam konteks negara ya. Banyak lagi hal yang bisa di dalam konteks perdagangan, ada sanksi juga. Dia tidak boleh mengimpor, mengekspor, itu bisa jadi terjadi dalam hukum internasional. Begitu sanksinya yang dapat diterima oleh satu negara. Iya. Itu ya, jelas ya Tri Sintasari. Ya, jelas Pak. Nah. Kemudian setelah itu ada siapa lagi? Ada Salsa apa Yuli nih? Salsa Fadila ya? Iya Pak, sebelumnya izin off cam dulu karena sinyal. Gimana? Terus? Jadi sebelumnya izin bertanya tentang suatu negara kan turut serta menandatangani naskah otentik dari perjanjian multilateral nih Pak. Tapi setelah perjanjian itu ditutup, negara ini belum terikat pada konvensi atau perjanjian tersebut sebelum mengesahkan atau meratifikasikannya. Nah, kalau meratifikasikannya kan berarti negara itu harus menyatakan perjanjian tersebut dalam suatu bentuk undang-undang atau peraturan gitu ya Pak, dalam negara tersebut sebagai hukum nasional. Nah, tapi ada yang namanya perjanjian internasional yang bersifat self-executing agreement. Di situ saya mau nanya, kenapa mereka tidak perlu menindaklanjuti perjanjian tersebut dalam bentuk hukum nasional, Pak? Begitu. Terima kasih, Pak. Ya, nanti kita akan belajar terkait dengan ratifikasi ya, atau implementasi peraturan. Hukum internasional itu tidak bisa, ada yang bisa diterapkan langsung, ada yang tidak bisa diterapkan langsung. Contohnya, kenapa tidak bisa diterapkan langsung? Ya, tadi kembali lagi ke di mana ada masyarakat, itu ada hukum. Ya. Artinya, satu masyarakat dengan masyarakat lain itu akan berbeda kan hukumnya. Ya. Masyarakat Indonesia, masyarakat Uni Eropa, itu terhadap satu objek, itu tidak akan sama
hukumnya. Ya. Contohnya saja antara Indonesia dengan di Prancis misalnya, terkait dengan penghinaan terhadap agama itu tidak ada permasalahan. Kenapa? Di Prancis tidak ada masalah, di Indonesia masalah. Karena masyarakat itu menciptakan aturan. Di Prancis tidak ada permasalahan karena masyarakat sepakat bahwasanya penghinaan terhadap agama itu bukan satu pelanggaran pidana. Di Indonesia, oh itu satu pelanggaran agama. Jadi harus dihukum. Ya. Nah, jadi terdapat perbedaan. Terus tadi pertanyaan apa? Sorry, karena saya mikir yang lain. Tadi pertanyaan apa? Tolong diinikan. Mengapa negara yang bersangkutan tadi itu nggak perlu meratifikasikannya menjadi hukum nasional? Ya, saya balik lagi. Karena masyarakat itu kan menciptakan aturan. Setiap aturan yang ada dalam satu konvensi atau dalam hukum internasional diberikan satu aturan, itu akan diinterpretasikan oleh setiap negara. Artinya untuk dia berlaku harus diratifikasi. Untuk dapat diterapkan harus diratifikasi. Kenapa tadi? Karena ada bisa interpretasi berbeda terhadap aturan tersebut. Ya, terhadap aturan tersebut ada yang berbeda. Ada yang tidak perlu lagi diratifikasi karena memang tidak ada pertentangan di situ. Ya, ada yang karena sudah ada ketentuan di situ. Jadi kita tinggal melaksanakan saja karena dalam peraturan-peraturan Indonesia memang sudah tertuang di situ. Ya, kalau dalam bahasa yang saya pelajari itu direktif. Kalau di sini direktifnya itu, jadi aturan-aturan internasional itu menjadi satu guidance, petunjuk untuk negara-negara melaksanakannya. Nah, jika dalam negara tersebut sudah terimplementasikan, ya tidak lagi perlu dibuat aturan. Tetapi jika dalam satu negara itu dia belum ada ketentuannya dan perlu diturunkan dalam bentuk peraturan yang lebih rinci, kan nggak mungkin kita mengimplementasikan satu konvensi kesepakatan antara negara. Ya kan? Harus jika belum ada di Indonesia, ya harus dituangkan dalam satu ratifikasi. Harus dituangkan dalam satu peraturan yang lebih jelas yang bisa diterapkan oleh Indonesia. Contohnya saja misalnya tentang HAM. Kan tidak boleh abolition of death punishment ya, penghapusan terhadap hukuman mati. Nah, kan ini belum diratifikasi oleh Indonesia karena memang di negara kita hukuman mati masih diberlakukan. Ya, tidak bisa semuanya aturan-aturan hukum internasional itu dapat kita terapkan. Nah, karena bertentangan dengan dalam pengatur hukum itu ada ideologi, ada dasar hukumnya. Nanti kita akan pelajari kenapa hukum internasional sifatnya tidak memaksa, itu ada. Gitu. Jadi untuk konten internasional yang tidak perlu ratifikasi bisa jadi karena sudah ada di dalam negara kita dan tinggal melaksanakannya. Dan kita lagi selesai. Dan yang perlu diratifikasi adalah ya karena memang perlu penegasan di situ dan perlu diimplementasikan dan perlu dibuat aturan atau undang-undang dalam pengimplementasian tersebut. Begitu, Salsa Fadila Putri. Iya, terima kasih Pak. Yuli Rahmawati. Suaranya belum muncul. Halo? Coba di-unmute dulu. Harus di-unmute. Halo Yuli. Halo, bisa? Halo Pak. Ya. Bisa Pak. Saya mau bertanya soal perjanjian internasional itu kan ada klasifikasiannya. Nah Pak, di sana itu salah satunya ada kelompok yang
cenderung memuat prinsip-prinsip hukum yang mengikatnya didasarkan pada kerelaan atau voluntary based negara-negara yang menggunakannya. Itu tuh gimana Pak maksudnya? Terus contohnya tuh kayak gimana? Makasih Pak. Yuli, tempat saya terputus-putus. Coba diulangi. Saya ingin bertanya soal perjanjian internasional, kan ada pengklasifikasiannya. Nah, salah Internasional satunya ada itu Pak, klasifikasi, ya. ya, salah satunya adalah ada kelompok yang cenderung memuat prinsip-prinsip hukum yang mengikatnya didasarkan pada kerelaan atau voluntary based negara-negara yang menggunakannya. Nah, itu contohnya gimana Pak? Maksudnya itu. Ayo, dalam perjanjian hukum internasional itu ada yang dia sifatnya, ini saya jelaskan agak panjang ini, kayaknya waktunya. Ada beberapa materi yang belum nyampe untuk menjelaskan ini dalam perjanjian internasional. Begini, dalam perjanjian internasional itu singkatnya, Anda harus pahami perjanjian internasional itu macam-macam jenisnya. Ada yang bisa bentuk konvensi, yang paling tinggi dulu ya, biasanya secara umum itu ada deklarasi, kemudian piagam, ya, kemudian ada konvensi, ada protokol, ada treaty, ada pakte, macam-macam. Ya, kemudian di dalam perjanjian tersebut, nama-nama tersebut di dalam kita ini cuma kita kenal perjanjian internasional. Padahal di dalam istilah lain itu punya diksi-diksi yang berbeda. Piagam itu apa? Cara mengikatnya seperti apa? Deklarasi itu apa? Cara mengikatnya seperti apa? Konvensi itu apa? Sejauh mana dia bisa mengikatnya? Protokol itu seperti apa? Semuanya kita sebut dengan perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional itu dengan nama satu Indonesia tapi dengan nama asing itu berbeda-beda. Itu mempunyai kekuatan yang berbeda-beda terhadap implementasinya. Gitu loh. Terhadap implementasi berbeda-beda. Ada perjanjian internasional yang dia sifatnya memaksa, ada perjanjian internasional yang sifatnya sebagai pengarah. Gitu loh. Nah, ini akan dibahas sebenarnya pada hukum internasional semester 3. Gitu loh. Ini nanti akan melihat sifat-sifat dari hukum internasional akan dibahas pada secara khusus pada mata kuliah hukum perjanjian internasional jika Anda mengambil bagian hukum internasional. Jadi Anda mengetahui karakter khusus dari suatu perjanjian internasional. Kata perjanjian internasional yang kita kenal cuma satu bahasa Indonesia itu ternyata turunannya banyak. Gitu. Ya, seperti itu. Ada perjanjian internasional yang dia making treaty, yang membuat satu hukum, ada perjanjian internasional yang tidak membuat hukum. Gitu loh. Tidak mengikat, menjadikan hukum. Begitu Yuli Rahmawati. Ya. Satu lagi kepada Pak Rian. Iya, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi hukum internasional ini kan sifatnya universal, Pak ya, menaungi banyak negara. Apakah ada hal yang dapat melemahkan hukum internasional ini, Pak? Dan kalau ada, Pak, kayak apa, Pak, contohnya? Aturan-aturan yang dapat melemahkan hal-hal yang melemahkan satu peraturan pada umumnya, yaitu aturan tersebut tidak lagi up to date dan harus diperbaharui. Kita konteks dalam hukum internasional satu hukum ya. Pada dasarnya satu hukum itu yang dapat dilemahkan itu tidak ada lagi kepercayaan terhadap hukum tersebut. Hukum tersebut tidak lagi efektif. Gitu. Hukum itu tidak lagi efektif dan hukum itu tidak bisa lagi ditaati. Ya. Hukum internasional tersebut juga sama. Hukum itu dapat melemahkan ya apa? Ya karena hukum itu kan berkembang. Apa yang Anda katakan saat ini, tetapkan saat ini misalnya penjara bagi pencurian adalah 3 tahun atau hukuman mati sekian. Tapi lama-lama ada perkembangan hukuman mati tidak boleh lagi dilakukan.
Nah, ini semakin lama semakin jika negara tersebut sepakat bahwasanya hukuman mati itu dihilangkan, ya sudah, tidak ada lagi hukuman mati. Hukuman internasional akan berubah. Yang maksudnya Anda ketika Anda bertanya hukum internasional apa yang melemahkan? Hukum internasional dalam satu peraturan apa hukum internasional secara keseluruhan? Gitu kan. Saya katakan tadi ada dua pengertian hukum internasional. Secara umum hukum internasional adalah suatu sistem. Hukum nasional adalah suatu sistem. Sistem hukum dalam satu negara. Hukum internasional adalah satu sistem dalam hukum dalam dunia ini. Ya. Apa yang bisa melemahkan hukum nasional? Ya kan? Tergantung hukum nasional yang mana. Hukum pidana kah? Hukum perdata kah? Undang-undang korupsi kah? Itu lebih rinci lagi. Kalau undang-undang korupsi apa? Ya perkembangan daripada masa ke masa tersebut. Ternyata korupsi itu tidak lagi bisa dihukum, tapi dihukum pancung misalnya gitu kan. Nah, masyarakat tersebut kan ada perubahan, masyarakat yang melakukan perubahan. Dalam hukum internasional secara global tentu akan terus berubah, terus berkembang. Ya, yang melemahkan hukum ya masyarakat sendiri yang internasional tersebut yang membuat kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian dalam satu masyarakat tersebut. Itu yang bisa merubahnya. Contohnya saja misalnya di sejarah kita belajar sejarah Liga Bangsa-Bangsa. Sebelum ada PBB, Liga Bangsa-Bangsa kan dihapus. Kenapa? Karena Liga Bangsa-Bangsa selaku organisasi internasional tidak lagi bisa mengayomi negara-negara tersebut sehingga hilang begitu saja. Atas kesepakatan masyarakat ganti menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sampai saat ini masih dipercaya sebagai pelindung daripada negara-negara. Nah, begitu Rian. Baik, saya kira waktunya sudah berlalu, sudah melewati jadwalnya. Hak Anda untuk istirahat. Saya akhiri perkuliahan kita. Ini bisa saya ya. Ini Facebook, ini susah. Kenapa? Jadi saudara, saya akan posting di dalam video ini. Anda bisa simak lagi. Silakan Anda simak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.